Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang saya Bapak dosen hormati pengempu Bapak mata dosen pelajaran pengempu pengembangan bahan mata ajar, pelajaran dan yang pengembangan saya bahan hormati ajar, teman-teman dan yang saya sekalian. hormati teman-teman Di sekalian. sini saya selaku Di sini moderator, saya selaku nama moderator, Rio nama Ramadhani, Rio dan rekan-rekan saya ada Ramadhani, pemateri satu dan yaitu rekan-rekan saya Adelia ada Rayanti Putri, pemateri dan satu pemateri yaitu 2 Adelia Dini Kurniawan. Rayanti Putri, Untuk dan Mbak pemateri Adelia 2 kami Dini persilahkan. Kurniawan. Untuk Mbak Adelia kami persilahkan. Langkah pengembangan buku ajar mandiri. Secara rinci, ada beberapa langkah yang diperlukan oleh penulis dalam menulis buku ajar mandiri atau buku ajar modular. Langkah-langkah yang diperlukan yaitu A. Mengidentifikasi profil dan karakteristik pengguna. Penulis harus memahami siapa yang akan menggunakan buku tersebut dan kompetensi apa yang sudah mereka miliki sebelumnya. Pengetahuan ini membantu penulis menentukan kedalaman materi dan pendekatan yang tepat agar pembaca mampu menyerap isi buku dengan baik. B. Menetapkan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Pencantuman tujuan pembelajaran dalam bahan ajar cetak mandiri akan memotivasi peserta didik untuk segera mencapainya. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh pembaca setelah menggunakan buku ajar mandiri pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam 3 ranah atau domain tujuan pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. C. Menentukan topik dan subtopik. Langkah ini dilakukan setelah analisis instruksional. Penentuan subtopik yang sistematis dan lengkap sangat penting untuk membantu penulis menyelesaikan buku ajar dengan lebih mudah dan terarah. D. Menyusun kerangka atau outline buku ajar mandiri. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam proses penulisan. Kerangka bahan ajar ini sering disebut dengan GBPP atau garis besar program pembelajaran. Komponen utama dalam GBPP meliputi tujuan pembelajaran atau umum dan khusus. Kedua, deskripsi singkat isi buku. Ketiga, isi atau materi pembelajaran. 4, metode dan pendekatan penyampaian materi. Dan terakhir, daftar referensi atau bahan rujukan. Setelah GBPP selesai, penulis menyusun deskripsi singkat yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai isi atau substansi buku kepada peserta didik, membantu peserta didik menentukan relevansi buku dengan kompetensi yang ingin mereka capai, menjelaskan tujuan pembelajaran, cakupan materi, serta manfaat yang akan diperoleh setelah mempelajari buku tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, Terima kasih untuk pemateri. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Langsung saja kita pertanyaan dari kelompok 8.
baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabila Nuraisa. Soalnya, apakah GBPP ini sifatnya wajib tertulis atau hanya kerangka berpikir di kepala penulis? Jika wajib tertulis, apa resikonya jika seorang pengembang modul langsung lompat ke tahap menulis draft tanpa membuat GBPP formal? Untuk jawabannya, berdasarkan materi yang disampaikan, GBPP atau garis besar program pembelajaran sifatnya wajib tertulis sebagai dokumen formal. Alasannya dalam slide disebutkan bahwa kerangka atau outline akan digunakan oleh penulis sebagai dasar dalam pengembangan sebuah buku ajar mandiri. GBPP bukan sekedar angan-angan, melainkan acuan konkret yang berisi 5 komponen, yaitu tujuan, deskripsi singkat, isi materi, metode, dan referensi. Adapun resiko jika langsung menulis draft tanpa GBPP adalah yang pertama, melebarnya pembahasan atau out of topic. Penulis cenderung menulis terlalu luas atau keluar dari kompetensi yang seharusnya dicapai karena tidak ada pagar yang jelas. Kedua, ketidakkonsistenan sistematika, yaitu alur bab atau subbab bisa loncat-loncat dan tidak logis bagi pembaca mandiri. Yang ketiga, tidak fokus pada tujuan. Materi yang dihasilkan mungkin padat, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan spesifik kompetensi yang ingin dicapai pengguna. Yang terakhir, inefisiensi waktu revisi. Tanpa kerangka, revisi draft akan jauh lebih berat karena harus membongkar struktur tulisan dari nol. Baik, itu jawaban dari pertanyaannya Mbak Sabila Nuraisa. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Adelia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy Lupitasari. Soalnya, mana yang lebih bijak memaksakan data baru masuk ke outline agar modul makin kaya atau membuang data itu demi menjaga fokus? Jawabannya, berdasarkan prinsip pengembangan buku ajar mandiri yang self-contained dan self-instruksional, langkah yang bijak adalah membuang atau menyimpan data tersebut untuk kesempatan lain demi menjaga fokus dan sistematika outline awal. Pertimbangannya, yang pertama, kepatuhan pada analisis instruksional. Slide menyebutkan bahwa penetapan topik didasarkan pada hasil yang diperoleh. Setelah melakukan analisis instruksional, jika data baru itu tidak mendukung langsung pencapaian kompetensi khusus yang sudah ditetapkan di GBPP, maka data tersebut berpotensi menjadi noise atau gangguan yang membebani kognitif pembaca. Yang kedua, karakteristik self-contained atau buku ajar mandiri harus lengkap, tetapi lengkap dalam batasan kompetensi yang ingin dicapai, bukan lengkap dalam arti memuat semua pengetahuan yang ada di dunia. Yang ketiga, beban belajar peserta didik. Menambah materi di luar outline berarti menambah beban waktu belajar dan berpotensi membuat peserta didik kehilangan fokus dari inti pelajaran. Solusi alternatif yang bijak, jika data baru tersebut dirasa sangat penting dan mutakhir, penulis dapat menempatkannya dalam catatan kaki, jendela info atau lampiran, atau bacaan lebih lanjut di akhir modul. Dengan demikian,